kaitannya nanti dengan penindaklanjutan untuk menangkap tersangka dan sebagainya gitu Pak? Berkaitan dengan penyegelan ini pasti kita akan lebih intens karena memang ini sudah secara administratif dari Pak Wali Kota diberikan begini. Nanti secara pidana nanti kalau memang ada unsur masuk saksi dan bukti kita naikkan status. Sampai saat ini tahun 2021 ada 2 orang yang kita jadikan tersangka, satu pemilik dan satu yang pekerja yang disuruh untuk membakar, perorangan. Tetapi nanti kalau ini akan berkembang, kalau memang ini nanti akan ada saksi dan bukti akan bertambah lagi. Pak, itu untuk yang 2 orang itu lahannya mau dijadikan apa kalau berdasarkan keterangan dari mereka? Kalau keterangan dari mereka kemarin kita dapatkan bahwa niatnya untuk dibersihkan saja. Kemudian dibakar, tetapi tidak ditungguin. Akhirnya sampai 3 hektar lahan gambut terbakar. Pak, ini kan di Pontianak ada beberapa lahan yang terbakar lagi dan sudah kuat indikasi akan dijadikan bangunan gitu perumahan. Ya. Bagaimana upaya untuk mendalami siapa saja pemilik lahan ini? Makanya nanti kita akan melaksanakan penyelidikan karena semua akan harus ada minimal 2 alat bukti, saksi dan bukti-bukti yang lain. Makanya kami upayakan untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Pak, untuk yang 2 orang itu untuk proses pidananya kapan akan dilakukan itu? Sekarang sudah naik dalam proses tahap penyidikan. Mereka ditahan, ada di Mapores. Statusnya sudah tersangka. Dengan luasnya lahan yang sudah terbakar seperti di Pontianak ini Pak, apa sih kesulitan sampai saat ini hanya 2 aja yang boleh terdaftar? Kesulitannya ya karena memang apabila mereka membakar ini pasti mereka laksanakan secara diam-diam. Ini yang kesulitan saksi dan bukti-bukti yang lain ini. Kalau pemiliknya Pak, itu apakah sudah ada koordinasi antara kepolisian dengan BPN Pak? BPN. Iya. Setiap kali ada kasus kebakaran begini, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Waktu yang sudah kita tangkap kemarin juga begitu. Siapa ini pemiliknya? Ternyata hasil ditanya kepada para saksi, contohnya hari Rabu dia bersihkan, hari Minggu baru dibakar. Nah, begitu kita tanya memang betul, ya sudah kita jadikan tersangka. Polresta apakah ada target berapa hari ini Pak untuk mendalami siapa pemilik? Tidak. Kalau target pasti kita akan mencari saksi dan bukti yang bisa kita dapatkan. Pak, sampai sejauh ini apa tantangan yang dihadapi oleh BPBD Pak dalam melakukan pemadaman? Kita kan kondisinya kan semakin rawan nih. Kita memang keterbatasan air. Kami 24 jam yang jadi kendala ketika api itu merambah ke daerah pemukiman penduduk. Nah, itu berarti kita kerja keras untuk mengisolasi daerah-daerah yang dekat dengan pemukiman penduduk. Itu yang kita prioritaskan. Pak, stok air di parit-parit ini diperkirakan hanya mampu bertahan berapa hari nih Pak? Air ini setiap hari ada, tinggal debitnya aja. Pas hari ini kan agak pasang nih, debitnya cukup bagus. Artinya kalau
air masih bisa kita artinya bisa kita manfaatkan, apalagi kita menggunakan beberapa selang. Jadi ketika masuk di beberapa kilometer ke dalam, kita punya tandon air. Nah, punya tandon air nanti saling dikonekkan dengan tandon air yang ada di dalam. Itu salah satu efektivitas. Yang penting kita melibatkan masyarakat setempat untuk sama-sama aktif. Ya, ketika melihat api itu boleh muncul, masyarakat juga harus cepat memadamkan dan memberikan informasi segera. Itu yang paling penting. Pak, lahan gambut yang masih terbakar dan masih menjadi fokus pemadaman ini berada di kecamatan mana saja? Jadi ada 3 kecamatan, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara. Itu semua ada gambut semua. Artinya api di permukaan itu hari ini kan kita lihat kan api nggak ada, tapi di dalam itu di gambutnya masih ada api. Maka ketika mulai panas dan angin cukup kuat, itu naik lagi dia. Maka kita harus membasahin tanah gambut itu terus rutin sampai basah terus tanah itu. Ya, kalau di Sepak Kedua ini Pak, masuk kecamatan mana Pak ini? Ini Pontianak Tenggara ya? Tenggara Pak ini Pak ya. Berarti yang masih menyala salah satunya di Pontianak. Enggak, semua yang Bapak sebutkan tadi Pak ya. Udah padam semua. Nah, cuma kan kalau kita nggak siaga 24 jam, dia akan muncul lagi api itu. Maka kita siaga 24 jam untuk membasahin tanah itu terus. Siaga 24 jam. Contoh hari ini kan, itu kan kita membasahin tanah nih. Membasahin tanah supaya dia nggak muncul lagi. Dan mengisolirnya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. ISPU pun udah